welcome to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang misteri hilangnya Kim Jong Un. Apakah dia masih hidup? Dan kalau misalnya dia meninggal, kira-kira siapa yang akan melanjutkan pemerintahan diktator di Korea Utara? Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu, make sure to keep on watching. Sekarang kita bakal ngebahas dulu sedikit tentang siapa itu Kim Jong Un, keluarganya, dan kira-kira dia adalah orang yang seperti apa. Kim Jong Un lahir pada tanggal 8 Januari 1983 di Pyongyang, Korea Utara. Ayahnya bernama Kim Jong Il, ibunya bernama Ko Yong Hui, dan dia memiliki 4 saudara. Abangnya yang pertama bernama Kim Jong Nam, abang kedua bernama Kim Jong Chul, adik yang bernama Kim Yo Jong, dan juga Kim So Song. Nah, dari kecil Kim Jong Un sudah tinggal di Switzerland, tepatnya di sebuah kota kecil yang bernama Konis, di mana dia belajar di sana. Dia dikenal sebagai murid yang pemalu, ambisius, dan sangat suka dengan basket. Tapi meskipun dia ambisius, dia itu sering bolos sekolah, guys. Dan pada saat teman sebangkunya diinterview tentang kira-kira setiap harinya tuh Kim Jong Un seperti apa, mereka bilang kalau Kim Jong Un adalah anak yang baik, dia tidak begitu suka berbahas tentang politik, dan dia sangat suka dengan basket, dimana setiap harinya dia bakal menggambar tokoh pemain basketball yang sangat terkenal ya, si Michael Jordan. Dan dia juga suka bermain basket, saking sukanya dia itu suka koleksi sepatu Air Max. Nah, selain itu, Kim Jong Un juga pernah menunjukkan kepada temannya kalau dia pernah foto dengan Kobe Bryant, guys. Jadi beneran dia itu salah satu fans basketball. Kalau misalnya dia bukan anak dari presiden Korea Utara, mungkin hari ini dia akan menjadi pemain basketball yang terkenal. Nah, mungkin kamu bertanya bagaimana cara dia bisa sekolah di Switzerland dengan identitasnya sebagai anak presiden gitu ya. Pasalnya dia itu menggunakan nama samarannya itu Un Pak atau Pak Un, dan dia itu dikenal sebagai salah satu anak dari ambasador Korea Utara di Switzerland. Jadi dia itu nggak bilang kalau saya adalah anak presiden gitu ya. Cuman ada beberapa teman sebangkunya yang tahu tentang itu. Kayaknya mereka dekat dengan Kim Jong Un, jadi ya Kim Jong Un cerita. Nah, setelah itu di tahun 2000 Kim Jong Un kembali ke Korea Utara, di mana dia di grooming untuk menjadi leader. Nah, bagaimana dengan kedua abangnya? Kenapa dia yang di grooming untuk menjadi presiden? Jadi basically pertama-tama itu kan ada abangnya yang bernama Kim Jong Nam ya. Itu adalah salah satu calon yang gimana ya, yang kayak pasti bakal jadi presiden gitu loh. Cuman di tahun 2001 dia membuat sebuah kesalahan, di mana dia menggunakan paspor palsu untuk pergi ke Jepang karena dia ingin pergi ke Tokyo Disneyland, guys. Jadi mungkin karena ayahnya melihat itu kayak anak aku yang harusnya jadi presiden, dia malah pergi ke Tokyo Disneyland gitu ya, bela-belain pakai paspor palsu, sama sekali nggak men banget gitu. Jadi ayahnya pun mensupport Kim Jong Un untuk menjadi presiden. Nah, bagaimana dengan abang keduanya, si Kim Jong Chul? Si Kim Jong Chul ini beda dengan Kim Jong Un. Kim Jong Chul ini tuh lebih ke santai orangnya, dan dia juga lebih ke feminine dibandingkan dengan Kim Jong Un, dimana dia itu sangat mirip dengan ayahnya, personality, mukanya, dan juga bentuk tubuhnya yang sangat mirip dengan ayahnya. Ini pun membuat ayahnya jadi sangat suka dengan Kim Jong Un. Dia rasa kalau Kim Jong Un akan menjadi presiden yang baik. Akhirnya di tahun 2011 Kim Jong Il meninggal dan Kim Jong Un pun diangkat sebagai presiden. Nah, sekilas kalau kamu lihat Korea Utara sekarang, kamu bakal ngerasa kalau Kim Jong Un itu sama persis dengan ayahnya. Mereka sama-sama diktator dan cara pemerintahan mereka itu sama sekali nggak modern. Beda dengan testimoni yang diberikan oleh koki Kim Jong Un yang bernama Fujimoto. Dia bilang kalau Kim Jong Un itu begitu dia jadi presiden, banyak sekali barang-barang diimpor dari luar negeri yang boleh dijual di Korea Utara. Selain itu, setiap tahunnya di Korea Utara akan dilaksanakan sebuah konser musik ya, yang memainkan lagu luar negeri, terutama lagu Amerika. Dan ini pun membuat Korea Utara terlihat jauh lebih maju dibandingkan dengan pemerintahan Kim Jong Il dulu. Bagaimana dengan kehidupan personal Kim Jong Un? Dia menikah dengan seorang perempuan yang cantik di tahun 2009 yang bernama Ri Sol-ju. Dia memiliki 3 orang anak. Seperti layaknya presiden-presiden yang diktator ya, si Kim Jong Un ini memiliki 100 mobil mewah, 16 rumah, 1 private jet, dan dia menghabiskan 30 juta US dollar setiap tahunnya untuk impor minuman keras. Jadi dia itu adalah fans peminum keras, dia adalah fans alkohol, dia tuh suka banget minum whisky dan juga champagne. Dia beneran sangat suka makan karena meskipun dia itu adalah seorang presiden ya, dia itu cukup gendut gitu loh, kayak dia itu beratnya 150 kilo. Jadi karena begitu wajar saja di umurnya yang 36 tahun
tahun dia menderita beberapa jenis penyakit, terutama penyakit jantung. Karena ayah dan kakeknya juga meninggal karena penyakit jantung gitu loh. Jadi pada saat si Kim Jong Un memiliki jadwal untuk operasi jantung di tanggal 13 April dan sampai sekarang tidak ada kabar tentang dia. Semua media di luar negeri pada menyangka kalau Kim Jong Un ini meninggal karena komplikasi jantung gitu ya, pada saat dia operasi itu gagal. Makanya tampaknya dia itu meninggal karena dari tanggal 13 sampai hari ini tidak ada kabar tentang Kim Jong Un. Tapi pada saat aku research lagi ya, hari ini tanggal 27 April dikabarkan oleh Korea Selatan kalau Kim Jong Un itu baik-baik saja. Jadi dia itu hidup dan juga sehat. Cuman ada beberapa media luar negeri yang berspekulasi kalau tampaknya Kim Jong Un ini meninggal gitu. Karena ada berbagai foto satelit yang diambil oleh New York Times, dimana aku bakal tunjukin kamu bagaimana negara lain memantau keberadaan Presiden Kim Jong Un di Korea Utara. Pertama, di foto ini kamu bisa lihat di tanggal 11 Februari 2020, rumah sakit di rumah presiden tampaknya jauh lebih kecil dibandingkan pada saat tanggal 2 April 2020, di mana tampaknya rumah sakit tersebut sudah diadakan renovasi, jadi jauh lebih gede. Kalau kita lihat di tanggal 2 April ya, sedangkan operasi Kim Jong Un di tanggal 13 April, cocok aja sih ya, tampaknya memang dia operasinya itu di sana. Nah, bagaimana dengan rumah sakit lain di Korea Utara? Ini adalah Ponghwa Clinic, rumah sakit paling mewah di Pyongyang, Korea Utara, dan di Family Wing itu adalah bagian rumah sakit yang khusus dibuat untuk keluarga presiden. Bagaimana cara negara lain melihat apakah Kim Jong Un ada di sana adalah dengan cara melihat di ruang parkirnya, apakah ada mobil yang berjajar dengan rapi. Itu adalah mobil presiden dan tampaknya pada saat itu sih tidak ada. Selanjutnya ini adalah Wonsan. Wonsan itu adalah satu tempat rekreasi favorit Kim Jong Un, di mana di sana dia merenovasi besar-besarannya pada saat dia menjadi presiden. Di sana terdapat pelabuhan yang dilindungi, lapangan tembak, gedung rekreasi, dermaga, landasan pesawat terbang yang diubah menjadi jalur menunggang kuda, dan resort. Jadi ada banyak resort di sana, ada dekat pantai juga di Wonsan itu. Jadi Kim Jong Un itu sangat suka berlibur di sana, dan tampaknya pada tanggal 21 April, kereta api pribadi Presiden Kim Jong Un terparkir di sana. Jadi tampaknya dia itu memang beneran pergi ke sana, tapi di tanggal 23 April, 2 hari kemudian, kereta apinya itu berbalik arah. Apakah berjalan berbalik arah atau enggak, kita tidak tahu, tapi inilah informasi yang berhasil didapatkan oleh New York Times. Jadi apakah Kim Jong Un masih hidup atau enggak? Komen di bawah opini kamu. Nah guys, kalau misalnya benar Kim Jong Un meninggal, kira-kira siapa penerusnya? Sampai hari ini kita tidak bisa tahu pasti karena ada beberapa kandidat yang tampaknya bisa mengganti Kim Jong Un. Pertama itu adalah adiknya yang bernama Kim Yo Jong. Dia adalah anak paling kecil dari keluarga Kim Jong Il. Dan kenapa dia? Karena dia itu memiliki kepribadian yang sangat mirip dengan Kim Jong Un, dimana meskipun dia adalah seorang wanita, tapi dia memiliki cara pandang diktator yang sama seperti abangnya. Tapi satu hal yang membuat aku ngerasa kalau Kim Yo Jong itu gak bakal jadi penerus adalah karena dia itu adalah seorang wanita. Di Korea Utara itu sangat tradisional ya, dimana wanita yang di dapur aja, laki-laki lah yang pergi bertempur, laki-laki lah yang mencari uang. Jadi menurut aku sih Kim Yo Jong itu gak bakal jadi pengganti ataupun penerus Kim Jong Un. Nah, bagaimana dengan pamannya yang bernama Kim Pyong Il? Dia itu sekarang tinggal di Prague ya, sudah bertahun-tahun dia menjadi ambasador untuk Korea Utara di Prague, dan tampaknya dia adalah seorang kandidat yang bisa menggantikan Kim Jong Un karena dia memiliki sifat dan juga cara pandang politik yang sama dengan Kim Jong Il, yaitu abangnya. Nah, kandidat terakhir yang paling aku support, yang meskipun ini itu nggak mungkin banget ya, karena yang pertama dia itu masih kecil, dia itu masih berumur 24 tahun, dan juga dia itu memiliki sudut pandang yang sangat
sangat idealis, dimana dia ngerasa kalau Korea Utara itu terlalu terkontrol, terlalu tidak menghargai hak asasi manusia, dan dia ingin mengganti pemerintahan Korea Utara menjadi negara yang lebih bebas. Nah, namanya adalah Kim Han-sol. Dia itu adalah anak dari abang Kim Jong-un, si Kim Jong-nam, yang pada tahun 2017 itu meninggal di Malaysia. Dan Kim Han-sol sendiri sih dia nggak tinggal di Korea Utara ya, dan karena sebelum dia masih banyak sekali kandidat-kandidat yang jauh lebih dekat dengan Kim Jong-un, dan juga cara pandang politik mereka itu lebih mirip dengan Kim Jong-un, tampaknya Kim Han-sol ini tidak akan menjadi pengganti Kim Jong-un. Anyway guys, aku pengen tahu opini kamu. Menurut kamu dari semua bukti yang aku tunjukkan di video ini, menurut kamu apakah Kim Jong-un itu masih hidup? Apakah berita media yang bilang kalau Kim Jong-un itu sehat dan juga hidup, kamu percaya nggak sih dengan berita-berita itu? Make sure untuk komen di bawah. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, subscribe juga ke channel aku. Aku upload video setiap minggu ya, misteri, beauty dan juga fashion. Anyway guys, thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye guys. I know I'm not alone.